Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk boleh bertemu kembali di dalam pelajaran agama kita. Mari kita memulai pelajaran agama kita hari ini. Yang pertama, siapkan semua alat tulisnya, siapkan buku pelajarannya, siapkan Alkitabnya. Mari kita bersama-sama bernyanyi, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Mari anak-anak ibu, kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh bertemu di dalam pelajaran agama kami. Tolong kami, bimbing kami, supaya hari ini kami boleh belajar dengan baik dan mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak ibu kelas 1, hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran kita, bab 4, Tuhan memelihara hidupku. Tuhan, terima kasih sudah memelihara hidupku hingga hari ini. Itulah seharusnya yang menjadi doa syukur kita setiap hari. Nah, anak-anak ibu, Tuhan telah memeliharaku. Tuhan memeliharamu. Mari lihatlah lingkungan di sekelilingmu. Bunga di taman, pepohonan di tepi jalan, rumput di ladang, dan sayur mayur di kebun. Pernahkah semua tumbuhan itu memberi warna sehingga daunnya hijau segar dan bunganya indah? Tuhanlah yang memberi kehidupan sehingga semua tumbuhan hidup, berbunga, dan berbuah. Termasuk burung pipit yang kecil. Ia tidak pernah menabur benih, cacing di tanah, tidak pernah menanam. Semut di rumput, tidak pernah mencangkul. Kupu-kupu dan kumbang tidak pernah membuat madu. Tetapi burung pipit mendapatkan makanannya. Cacing dapat hidup dan bertambah banyak. Semut mengumpulkan makanan di sarangnya. Tuhan memberikan kehidupan yang baik dan memelihara semua ciptaannya di bumi. Tuhan memeliharaku sejak dalam kandungan. Aku tumbuh besar, sehat, dan bertambah pandai. Tuhan telah memelihara kehidupanku. Ayah dan ibuku mengasihiku. Kakak dan teman-teman menemaniku bermain. Guruku mengajari dan mendidikku menjadi anak yang pandai. Tuhan memberkati semuanya dan melindungi aku. Bahkan ketika aku lapar dan haus, ibuku selalu peduli. Orang tuaku menyediakan makanan dan minuman yang sehat. Orang tuaku menjaga dan melindungiku sehingga aku tetap aman dan bahagia. Tuhan memberkati semuanya untuk memeliharaku. Bahkan ketika aku sakit, Tuhan yang menyembuhkan aku. Memang
dokter memeriksa kesehatanku dan memberi obat. Tetapi yang memberi kesembuhan itu adalah Tuhan, sebab Tuhan yang memberkati obat dan makanan minuman, sehingga itu memberi kesembuhan kembali kepadaku. Berarti Tuhanlah yang memelihara hidupku. Apakah ada janji Tuhan untuk diriku? Iya, anak-anak ibu, janji Tuhan untuk dirimu. Pernahkah kamu melihat pelangi? Pelangi biasanya terlihat di awan, muncul saat langit cerah setelah hujan usai. Kapankah pelangi itu mulai ada? Mari kita dengar. Pada zaman dahulu, hiduplah Nuh dan keluarganya. Tetapi manusia pada zaman itu melakukan kejahatan. Hanya Nuh dan keluarganya yang masih hidup saleh. Hidupnya menaati perintah Tuhan. Waktu itu Tuhan menghukum manusia dengan air bah. Tetapi Tuhan menyelamatkan keluarga Nuh dengan bahtera bersama sepasang bermacam-macam binatang, sehingga mereka tidak mati karena air bah. Setelah itu Tuhan berjanji kepada Nuh tidak akan menghukum dengan air bah lagi. Janji itu dilambangkan dengan pelangi di langit. Tuhan berjanji akan memelihara kehidupan manusia. Saat bangsa Israel akan memasuki tanah Kanaan, Tuhan memilih Yosua menggantikan Musa. Tuhan berjanji akan selalu menyertai Yosua. Janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janji Tuhan adalah janji penyertaan dan berkat. Tuhan menyertai semua orang yang percaya kepadanya. Tuhan menyertai orang yang melakukan perintahnya. Tuhan memberkati pekerjaan orang yang setia kepadanya. Tuhan juga memberkatimu jika engkau mentaati perintahnya. Dan janji Tuhan, sampai masa tuamu, aku tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Janji itu tertulis dalam Yesaya 46 ayatnya yang keempat. Aku bahagia karena itu juga janji Tuhan kepadaku. Berarti Tuhan menjamin masa depanku juga. Ya, anak-anak yang ibu kasihi, Tuhan juga menjamin masa depanmu. Coba kamu lihat di dalam Yesaya 49 ayat 16 dikatakan, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Lalu dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan akan menyertai Yosua kemanapun dia pergi. Tetapi Yosua harus mempunyai hati yang teguh, tidak bimbang dan tidak ragu untuk pergi kemana saja ia hendak melangkah. Aku pun tidak perlu khawatir akan masa depanku. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Nah, anak ibu, ingat, Tuhan selalu merancangkan damai sejahtera agar umatnya hidup bahagia dalam berkat-Nya. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Aku harus rajin belajar, berdoa, membaca Alkitab. Apalagi ya? Aku harus mentaati semua perintah Tuhan dalam Alkitab agar aku dapat mencapai cita-citaku di masa depan. Aku menikmati semua berkat Tuhan setiap hari, baik dalam keadaan suka maupun duka. Tuhan Yesus selalu setia memenuhi janjinya kepada semua orang yang percaya kepadanya. Ya, kita sudah mengakhiri pelajaran kita hari ini. Kita sudah menyelesaikannya dan kita mau mengakhiri di dalam doa. Kita bersatu di
Tuhan Yesus, hari ini kami sudah boleh menyelesaikan pelajaran kami. Berkati hidup kami mau menyerahkan seluruh kegiatan kami dalam pelajaran kami selanjutnya. Tuhan Yesus yang memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Oke anak-anak ibu, kita sudah menyelesaikan pelajaran kita hari ini. Mari kita tetap menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Biarlah kita boleh tetap semangat menjalani hari-hari kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.